Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas 14 Desember 2020 dengan tema Meninggikan Kristus dengan Merendahkan Diri. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh hidup yang dipimpin oleh Kristus, bukan sekedar kami mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, ada seorang yang bernama Susan Boyle di dalam Britain Got Talent. Ketika pertama kali dia naik panggung, tidak sedikit orang memandang rendah dia. Sebab dia memiliki tubuh yang tidak meyakinkan. Dia gemuk, bicaranya gagap, terbata-bata, dan wajahnya terlihat seperti nenek-nenek. Sewaktu ditanya apa yang menjadi impiannya, dia menjawab, "Aku ingin menjadi penyanyi terkenal." Banyak penonton menertawakan dia, karena mereka merasa, wah ini bagaikan punggung merindukan bulan. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika Susan menyanyikan sebuah lagu. Suaranya begitu indah, tekniknya sempurna, dengan power yang kuat dan begitu merdu. Seusai menyanyikan lagu tersebut, para penonton dan juri yang tadinya menertawakannya, kini berdiri dan memberikan standing applause kepadanya. Keluarga damai, seringkali kita punya kecenderungan untuk mudah memandang rendah orang lain, dan sebaliknya, kita mudah meninggikan diri kita sendiri. Di dalam Lukas 18 ayat 9-14, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Berbunyi demikian, "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Keluarga damai, di sini letak persoalan dari orang Farisi ini. Kesalahannya bukan terletak di informasi yang diberikan, tetapi terletak pada sikap hatinya. Melalui doanya jelas dia menunjukkan betapa bangga dan puasnya ia pada dirinya, sehingga itu membuat dia memandang rendah orang lain. Sebagai kontrasnya dikisahkan tentang seorang pemungut cukai yang tidak berani mengangkat kepalanya karena ia merasa tidak layak. Bahkan terus-menerus ia memukuli dirinya sendiri sambil berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Keluarga damai, sebenarnya Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang rendah hati. Semuanya tidak berbicara tentang apa saya yang sudah kita lakukan secara fisik. Tetapi sudahkah kita menyadari betapa kotornya diri kita di hadapan Tuhan? Biarlah kita sebagai para pengikut Tuhan, di mana Tuhan sendiri sudah begitu bermurah hati di dalam mengampuni dosa-dosa kita, bahkan Dia menyelamatkan kita. Itu menjadi satu hal yang boleh membawa kita untuk terus-menerus dari hari ke hari kita menyadari siapa diri kita, bahwa seharusnya kita seorang yang tidak layak. Kita adalah seorang yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena itulah di dalam kehidupan kita, seharusnya kita memiliki hidup yang terus-menerus meninggikan Tuhan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih jikalau pada hari ini kami kembali boleh diingatkan melalui firman-Mu ya Tuhan. Siapakah diri kami ya Tuhan, bahwa diri kami ini hanyalah seorang yang mendapatkan kemurahan dari Tuhan, sehingga kami diselamatkan. Bahkan hingga saat ini ketika kami layak untuk berelasi dengan Engkau, itu semua hanyalah karena kasih karunia yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu hidup kami boleh terus-menerus menyatakan Engkau sebagai Tuhan, Engkau sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh boleh memancarkan terang kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang ditinggikan di dalam kehidupan kami. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, selamat meninggikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita dipakai sebagai alat yang dipergunakan untuk memancarkan terang kasih kemuliaan-Nya. Amin.